Baik, sebagai contoh, jika ada permasalahan seperti contoh berikut, tentukan nilai modus data berikut. Nah, datanya terlihat seperti pada tabel. Di sini ada 5 kelas. Kelas pertama dari 60 sampai 64 itu frekuensinya ada 5. Yang kedua, ini adalah 65 sampai 69, frekuensinya 6. 75 sampai 74 frekuensinya 10 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Nah, perhatikan bahwa kelas pertama data 60 sampai 64 ini berarti bisa diisi oleh data-data misalnya ya dari 59,5. Ini berarti masuk ke kelas pertama, 59,6 begitu seterusnya ya. Nah, di sini terlihat bahwa panjang kelas itu dapat dihitung sebagai batas kelas kedua, bawah kedua dikurangi batas bawah kelas pertama, yaitu 65 dikurangi 60. Berarti untuk soal di sini panjang kelasnya adalah 5. Untuk selanjutnya, untuk menentukan modus, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kelas modus. Kelas modus itu yaitu kelas yang memuat modus. Nah, sudah kita ketahui modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Maka dengan asumsi data ini merata, maka dikatakan apa? Kita lihat bahwa untuk permasalahan ini, maka jelaslah bahwa modus ya kita duga terletak di kelas ketiga. Nah, baik, untuk selanjutnya kita lihat di histogramnya ya. Kita lihat di histogramnya. Nah, kita pelajari seperti apa rumus untuk menentukan modus dari data kelompok. Oke, kita perhatikan histogram berikut. Baik, ini adalah histogram dari tabel di atas ya. Kalau kita buat histogram berarti sini terlihat bahwa kelas pertama ini yang terdiri dari 5 data atau dengan frekuensi 5 ini adalah terdiri dari nilai-nilai antara 59,5 sampai 64,5. Nah, 59,5 ini disebut sebagai tepi bawah kelas pertama. 64,5 adalah tepi atas kelas pertama, yang sekaligus 64,5 ini menjadi tepi bawah kelas kedua. Begitu seterusnya ya. Tepi bawah kelas ketiga adalah ini 69,5 ya. Begitu seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan pelajari tentang modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, dapat mudah kita mengerti bahwa modus dari data kelompok ini adalah nilai yang berada di kelas ketiga, atau dapat kita katakan bahwa kelas ketiga ini memuat modus. Kenapa? Kelas ketiga mempunyai frekuensi terbesar ya, dalam ini adalah 10 ya. Nah, sekarang kita lihat histogramnya ya, perhatikan. Kelas sebelum kelas ketiga, ini frekuensinya 6. Kelas setelah kelas ketiga, frekuensinya 2. Maka dengan gambar seperti ini juga mudah kita mengerti bahwa modusnya itu akan cenderung lebih dekat ke nilai yang di kelas kedua. Jadi kalau kita gambar nih, biar kalau kita gambar, nah ini kita hubungkan, terus dari sini kita hubungkan. Nah, di sini ini dapat kita gambaran modusnya nanti akan di sini ya. Ini maksudnya gini. Nah, jadi di kelompok ini modusnya berada di kelas ketiga. Atau kita katakan bahwa kelas modusnya adalah kelas ketiga, yaitu kelas yang frekuensinya terbesar. Nah, berarti kan di kelas sebelumnya ternyata frekuensinya 6. Kalau dibanding kelas setelahnya, yaitu yang hanya 2, berarti di kelompok anak-anak ini nilainya itu cenderung
banyak yang mendekati di kelas kedua. Ya, kelas kedua. Berarti ini nih, tidak di tengah, tapi cenderung ke sebelah kiri. Atau kalau sebagai gambaran, kalau misalnya yang 6 ini frekuensinya dinaikkan lagi. Dinaikkan lagi misalnya sini. Nah, nanti modus itu pasti akan cenderung ke sebelah kiri lagi. Jadi kalau ini kita hubungkan, nah ini kita naik ke sini. Nah, berarti nanti modusnya akan ke sebelah kiri. Ya, ini ya. Nah, modusnya akan lebih dekat ke kelas kedua ya, sehingga ini modusnya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya nanti yang kelas setelah kelas modus ini naik, misalnya ini sama misalnya frekuensinya, sebelah kiri dan sebelah kanan sama, oh berarti nanti modusnya akan berada di tengah, akan berada di tengah sini. Nah, modulnya akan di sini, akan di tengah sini. Ini tinggal gampang, tinggal dicari titik tengahnya ya, untuk seperti itu. Nah, kasus yang barusan, kita kembalikan saja. Jadi ini nanti, seperti ini. Ini adalah modusnya. Nah, sekarang tinggal kita pelajari gimana cara menentukan modusnya. Yang jelas kita terlihat bahwa begini, oh modus itu adalah ya ini tepi bawah kelas modus yaitu 69,5 ditambah panjang dari sini ke sini ya. Oke, kita perhatikan lagi ya. Oke. Untuk menentukan besarnya modus, berarti terlihat di gambar ini. Berarti modus nanti posisinya di sini. Posisinya di sini berarti modus itu adalah 69,5 tepi bawah kelas modus ditambah panjang ini. Ya. Untuk menghitung panjang ini itu kalau di sini ada nih, perhatikan nih. Ini ada panjang A, ini panjang B. Nah, terus di sini D1. Ini D2, ini bisa gambar seperti ini untuk menunjukkan bahwa apa? Bahwa perbandingan ini kan segitiga sebangun ya. Berarti perbandingan A berbanding B itu sama dengan D1 berbanding D2. Sehingga nanti kalau ada perbandingan A dan B boleh kita ganti dengan D1, D2. Kenapa? Karena D1, D2 ini mudah ditentukan. D1 itu panjangnya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 10 dikurangi 6, berarti D1 itu 4, D2 itu juga mudah dihitung, yaitu 10 dikurangi 2, berarti 8. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita perhatikan gimana cara menghitung panjang ini, ya, panjang ini, dari sini sampai sini. Nah, perhatikan ini, kalau ada ruas garis, nah, seperti ini, terus katakanlah ada titik pembagi seperti ini. Nah, di sini itu adalah 1, ini 2 bagian ini ya. Ini 1 bagian, ini 2 bagian. Sekarang katakanlah misalnya panjang ruas garis yang terpanjang ini, ruas garisnya adalah 90 cm. Maka gimana menghitung panjang yang satu bagian ini kalau semuanya 90 cm, ya, tentu saja mudah kita mengerti bahwa untuk yang bagian yang kecil ini cara menghitungnya adalah 1 berbanding 1 tambah 2, berarti 1 per 1 tambah 2 atau sepertiga kali 90 cm, yaitu berapa? 30 cm. Ya, ngerti ya? Jadi untuk menghitung yang ini, bagian yang ini, berarti 1 berbanding 1 tambah 2, atau sepertiga dari 90 cm. Oh, berarti 30 cm. Nah, begitu juga pada modus ini. Berapa panjang di sini? Panjangnya berapa? Nah, panjangnya ya berarti A berbanding A tambah B dikalikan panjang kelas. Panjang kelas itu di sini lambangnya adalah P. Nah, sehingga modus itu sama dengan topi bawah ini 69,5 ditambah ini. Ini itu dapat dihitung yaitu A per A tambah B
kali panjang kelas. Sehingga nanti rumusnya dapat kita tulis seperti ini. Nah, ini modus nih. Modus itu adalah TB. TB itu tepi bawah kelas modus, yaitu kalau dalam hal ini adalah 69,5 ditambah A berbanding A tambah B. Nah, ini perhatikan kalau di sini, di ruas garis ini berarti 1 dibagi 1 tambah 2 atau sepertiga. Sepertiga dari panjang garis, berarti sepertiga dari 90 ya berarti nanti ini 30 cm. Yang ini 2 bagian berarti 60 cm. Ya ngerti ya? Berarti modus dengan TB ditambah A per A tambah B kali panjang kelas. Nah, perhatikan, karena tadi ini segitiga sebangun, A per B itu berbanding dengan D1 per D2, berarti boleh nanti rumusnya kita ganti dengan D1, D2. Nah, dapat kita seperti ini ya, modus. Modus sama dengan TB tepi bawah yaitu 6,905, terus yang A per A tambah B ini kita ganti D1 per D1 tambah D2 kali panjang kelas. Perhatikan bahwa TB adalah tepi bawah kelas modus, terus D1 selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya atau sesudahnya, dikali P, yaitu panjang kelas. Sehingga untuk selanjutnya, untuk menentukan modus data kelompok, tinggal kita gunakan rumus ini. Ya. Oke, kita latihan dengan soal ya. Oke, baik. Baik, untuk contoh ini, jadi contoh di awal, tabelnya sudah ada, tadi sudah kita coba buat histogram, terus kita pelajari tentang rumus modus. Jadi untuk selanjutnya kita untuk menentukan modus data kelompok kita gunakan rumusnya ya. Nah, untuk data ini ada 5 kelas. Yang pertama kita tentukan kelas modus. Kelas modus itu adalah kelas yang frekuensinya terbesar. Berarti ini pertama, kedua, ketiga. Berarti kelas modus berada di kelas ketiga. Nah, terus berikutnya frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus itu ya ini frekuensinya, berarti 10. Berikutnya yaitu frekuensi kelas sebelumnya. Sebelumnya itu berarti kalau kelas ketiga adalah kelas modus, berarti sebelumnya yaitu kelas kedua. Berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 6. Ya, oke. Terus berikutnya frekuensi kelas sesudahnya. Berarti kelas keempat yaitu 2 ya. Nah, untuk selanjutnya TB. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Ini di sini kelas modus itu terdiri dari nilai antara 70 sampai 74. Yang berarti di sini itu bisa diisi oleh nilai-nilai yang tepi bawah, berarti 70 ini dikurangi setengah berarti 69,5. Jadi 69,5, 69,6, 69,7 itu masuk di kelas ketiga. Berarti tepi bawahnya adalah 69,5. Perhatikan, tadi sudah disampaikan bahwa tepi bawah kelas ketiga itu sekaligus menjadi tepi atas kelas kedua. Jadi tepi atas kelas kedua di sini adalah 69 tambah setengah, yaitu 69,5. Kalau di tepi bawahnya 70 kurang setengah, yaitu 69,5. Berarti tepi bawah di sini nilainya adalah 69,5. Terus berikutnya D1. D1 itu adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti di sini adalah 10 dikurangi 6. Berarti sama dengan 4 ya, 10 dikurangi 6. 4. Terus D2 itu adalah selisih frekuensi antara kelas modus, berarti 10 dikurangi kelas sesudahnya, berarti 2, nah, berarti sama dengan 8. P, panjang kelas. Panjang kelas itu dapat dihitung, tapi bawah yang berurutan dikurangkan, contoh 65 kurangi 60, 70 kurangi 65, 80 kurangi 75, atau
Atau misalnya tapi atasnya 69 kurangi 64 dan seterusnya. Nah, ini kita contohkan, misalnya 65 dikurangi 60 ya. Nah, ini adalah 5 panjang kelasnya. Nah, berikutnya kita gunakan rumusnya ya. Kita gunakan rumusnya. Nah, nih. Modus itu adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 kali panjang kelas ya. Kali panjang kelas. Nah, nilainya tinggal kita masukkan. Tepi bawahnya adalah 69,5. Terus D1-nya ini adalah 4. Selisih frekuensi kelas modus kurangi kelas sebelumnya. Terus D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan dengan kelas sesudahnya, yaitu 8. Kalikan P panjang kelas ya. Nanti akan diperoleh, tinggal kita hitung. Ya berarti tinggal kita sederhanakan. Yang 4 kalikan 5 20 bagi 4 tambah 8 yaitu 12 ya. Begitu seterusnya tinggal kita selesaikan. Yang 20 per 12 kita ganti 1,67. Nah, tinggal kita jumlahkan. Nah, nanti diperoleh nilai akhir ya, yaitu 71,17. Jadi untuk soal ini nilai modusnya adalah 71,17. Jadi untuk selanjutnya sekali lagi, kalau ada soal tentang modus data kelompok, pertama tentukan kelas modus, yaitu kelas yang memuat frekuensi terbesar atau yang frekuensinya terbesar. Terus hitung D1 selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Berarti ini harus tahu kelas modusnya, terus frekuensi sebelumnya, frekuensi sesudahnya. Terus hitung TB. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Berarti nilainya adalah nilai batas bawah yaitu 70 kalau di soal ini dikurangi setengah. Nah, dikurangi setengah ya berarti 70 kurangi setengah yaitu 69,5. Terus gunakan rumus ini ya. Nah, tentu saja rumus ini harus hafal. Oke. Demikian contohnya. Terima kasih.